Jadi itu tergantung dari Jugendamt, dari pemerintah yang jadi ada dikontrol berapa besar rumah saya, bagaimana ada kemungkinan tempat bermain di luar atau tidak. Dari situ mereka akan menentukan berapa banyak anak yang bisa saya jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di videoku, dan kali ini aku ditemenin dengan Mbak Ayi, nggak sendiri, dan kita bakal ngobrol-ngobrol seputar tentang Tagespflege atau apa Mbak? Di bahasa Inggrisnya daycare. Daycare, ya. Nah, mungkin Mbak bisa perkenalkan dulu. Ya, nama saya Ayula, saya dari Malang, dari Batu, dan kira-kira sudah 25 tahun di Jerman. Mbak ini kan bekerja sebagai Tagespflege atau daycare ini. Nah, ini pekerjaannya ada persyaratan khusus nggak sih sebenarnya? Ya, jadi ada persyaratan khusus. Pertama, saya harus mengikuti satu kualifikasi. Jadi kualifikasi itu bukan seperti Ausbildung. Kalau Ausbildung kira-kira waktunya lama, 3 tahun. Kalau kualifikasi itu kira-kira 150 sampai 300 jam. Jadi Tagespflege memang ada semacam kursus dari pemerintahan masing-masing daerah, ada yang itu jadi diselenggarakan oleh suatu yayasan yang namanya Tagesmutterverein atau Tagesmutterverein yang bekerja sama dengan Departemen Sosial dan Pendidikan, gitu. Nah, itu berapa lama Mbak? Tadi Mbak bilang sekitar 100 sampai 300 jam? Iya. Itu setiap hari atau gimana sistemnya? Jadi mereka ada semacam kuartal khusus, mereka menyelenggarakan satu kursus, ya. Dan itu biasanya hampir setiap setahun 2 kali mereka mengadakan satu kursus untuk kualifikasi sebagai Tagespflege. Oke. Terus kok bisa Mbak memutuskan untuk jadi Tagespflege gitu? Kan mungkin di sini juga banyak bidang-bidang lainnya. Kenapa Mbak tertarik dengan bidang ini? Ya, jadi saya tertarik dengan bidang ini, bermain dengan anak-anak, karena background saya di Indonesia juga sebagai background pendidikan. Saya di Indonesia juga bekerja sebagai pelatih, tapi untuk orang dewasa, dan sekarang di sini sebagai untuk penjaga anak, katakanlah begitu. Jadi alasannya karena saya tidak mau lagi ada Ausbildung yang lamanya kira-kira 3 tahun, yang untuk saya terlalu lama, dan saya sudah banyak tahu tentang itu. Makanya saya ambil yang paling gampang, yaitu untuk kualifikasi. Oke. Ini yang kualifikasi ini hanya untuk Tagespflege atau sebenarnya ada bidang lainnya? Kayaknya ada beberapa bidang lain yang bisa juga dilakukan misalnya, tapi saya belum tahu kira-kira apa. Oke. Nah, Mbak sendiri sudah berapa lama sebagai bekerja di bidang ini? Sudah genap 10 tahun. Wow. Kemarin saya dapat satu sertifikasi dari Jugendamt. Okay. Jadi selamat, saya sudah 10 tahun bekerja sebagai Tagespflege, dan rasa terima kasih dari pemerintah daerah kepada kami sebagai Tagesmutter, biasanya mereka kasih juga sebagai tanda penghargaan gitu. Luar biasa, selamat. Terima kasih. Hari tahun ini. Iya. Pas 10 tahun. Oke. Terus pekerjaan atau yang dilakukan sebagai Tagespflege itu apa aja? Rutinitas misalnya. Ya, jadi pekerjaannya macam-macam, banyak. Terutama yang saya jaga anak dari umur 1 tahun sampai umur 3 tahun. Biasanya mereka adalah anak-anak yang orang tuanya bekerja atau sekolah gitu. Ya, mulai main-main, terus kita belajar nyanyi,
terus kita pergi keluar, terus ada banyak pertanyaan, ganti pakaian, kasih makan, seperti layaknya kalau kita punya anak di rumah lah. Nah, gitu. Cuman ya. Kalau untuk pembatasan anaknya, Mbak biasanya berapa? Misalnya menampung berapa anak misalnya? Ya, jadi itu tergantung dari Jugendamt, dari pemerintah yang jadi ada dikontrol berapa besar rumah saya, bagaimana ada kemungkinan tempat bermain di luar atau tidak. Dari situ mereka akan menentukan berapa banyak anak yang bisa saya jaga, gitu. Jadi nanti yang menentukan Jugendamtnya? Iya, betul. Maksimal itu berapa biasanya? Biasanya kalau 1 orang maksimal 5 anak. Berarti nanti Jugendamt dia punya listnya, jadi Mbak misalnya ini ada Mbak misalnya baru 3 bisa nampung, masih ada 2 gitu. Betul, jadi setiap kali ada anak keluar masuk dari saya yang daftar, dan itu selalu saya daftarkan. Jadi kalau misalnya kalau saya ada masalah dengan orang tua atau apa, jadi saya juga bisa bicara dengan Jugendamt atau dari Tagespflegeverein. Jadi kalau misalnya ada keluhan-keluhan langsung ke sana. Atau sebaliknya, kalau orang tua punya keluhan terhadap saya, mereka akan juga melaporkan kepada Tagespflegeverein atau kepada Jugendamt. Gitu ya. Oke. Terus kalau sebagai Tagespflege ini ada nggak sih maksudnya aturan-aturan misalnya seperti apa, misalnya anak misalnya harus dibawa jalan-jalan kah, atau terus sistem makan mereka seperti apa? Iya, jadi aturan di sini selalu banyak aturan di Jerman. Jadi di dalam kualifikasi itu kita akan diberi pengetahuan, pendidikan tentang bagaimana peraturan pemerintah, tentang kegiatan anak, tentang hak anak dan itu yang kita harus perhatikan. Jadi ada sosial geset, jadi peraturan pemerintah tentang keadaan sosial. Di situ kita akan belajar apa saja yang boleh kita lakukan untuk terhadap anak-anak gitu. Misalnya juga kami setiap tahun ada juga semacam pelatihan supaya kita tahu untuk first aid. Bagaimana kalau ada kecelakaan untuk anak-anak, apa juga yang harus aku lakukan. Kedua, misalnya kalau ada kecelakaan, kalau ada misalnya masalah sakit atau apa, itu harus saya harus melapor ke siapa dulu. Misalnya, jadi ada banyak secara hukum kami sebagai Tagespflege atau orang tua juga dilindungi oleh pemerintah, dan itu tergantung dari kasusnya. Kalau kegiatan sehari-hari ya ngasih makan atau apa itu biasa. Misalnya sesuatu yang lagi sekarang, misalnya kalau saya buat semacam ini, saya harus melaporkan dulu ke orang tua anak-anak apakah foto dari anak-anak boleh yang berhubungan dengan foto anak-anak apakah boleh saya upload apa saya harus tanya dulu, dan kita harus tanda tangan kontrak, boleh atau tidak, misalnya gitu. Terus apalagi yang terutama anak-anak misalnya nggak boleh datang ke rumah saya kalau dia sakit. Jadi sudah ada peraturan anak kalau dia sudah suhu badannya 36,5 atau 37 diharapkan sudah nggak bisa datang ke rumah saya, atau saya tidak boleh jaga, karena kalau dia sakit terus dia akan nularin saya atau menularin anak yang lain. Jadi semua yang sakit. Jadi ada aturan-aturan itu yang akan tercantum di dalam kontrak. Jadi saya punya kontrak dengan orang tua, dan kontrak dari itu termasuk ada beberapa peraturan. Bagaimana kalau saya sakit misalnya, siapa yang akan jaga, jadi orang tua tanggung jawab, atau kalau anaknya sakit nggak boleh ke saya, dan lain-lain. Nah, ini yang kontrak berarti Mbak yang buat ya? Atau kedua belah pihak? Kedua belah pihak. Jadi saya dapat kontrak, semacam formulir kontrak dari Tagespflegeverein, atau dari pemerintah. Dari kontrak itu yang tanda tangan adalah antara saya dengan orang tua. Jadi disepakati kedua belah pihak. Betul. Jadi sebelum anak datang kita sudah menunjukkan kontrak
kontraknya seperti ini, mereka mau atau enggak, atau saya menolak atau mereka menolak. Jadi sama. Kalau misalnya dari pemerintah ditunjuk misalnya si A gitu, tapi misalnya si orang tua nggak mau, bisa seperti itu? Bisa juga. Bisa Atau menolak kebalikannya. gitu. Kebalikannya. Atau kebalikannya, misalnya orang tuanya mau tapi saya nggak mau, saya juga bisa juga. nolak. Ya. Harus ngasih alasan apa atau enggak juga? Biasanya sih selama ini saya nggak punya masalah, tapi biasanya mungkin prinsip pola pendidikan. Misalnya kalau saya mendidik anak kecil, lebih banyak saya bebaskan, mereka lebih banyak suka bermain sendiri dan tidak terlalu strict, jadi mereka buat kotor juga nggak apa-apa, karena itu adalah belajar ya, pengalaman nih kayak gitu. Kalau misalnya orang tua juga nggak suka dengan cara saya, ya mereka oke, kayaknya kita nggak cocok sistem pendidikan. Atau juga misalnya dengan pola makan, ya. Ada orang tua yang strict sekali dengan makanan bio. Terus saya bilang, untuk saya makanannya jadi normal saja, yang penting sehat atau apa. Ada juga yang semacam itu. Jadi karena jadi ada mungkin lebih ke proses pendidikan yang berbeda prinsip gitu. Tapi sejauh ini aman, maksudnya belum kendala terbesar atau ininya? Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak punya masalah dengan orang tua, dan saya selalu dapat loben atau namanya, jadi saya selalu dapat pujian dan ada envelop, ada orang lain oke silahkan datang ke ini, God sedang, alhamdulillah. Jadi semua berjalan dengan berarti baik. Itu kesabarannya perlu ini ya Mbak, soalnya kan waktu itu kan pernah datang ke sini dan ngelihat anak-anak, yang satu anaknya karakternya begini, yang lain begitu, yang satu teriak, yang satu gimana gitu. Itu betul. Gimana kalau? Betul. Jadi satu, kalau kamu suka dengan anak, jadi itu pekerjaan yang cocok. Jadi untuk semua teman-teman atau ibu-ibu yang suka dengan anak-anak, mungkin pekerjaan sebagai Tagespflege itu adalah sesuatu yang cocok gitu. Tapi juga memang harus ada kesabaran, itu yang penting. Dan selain sabar juga pengetahuan tentang pendidikan anak memang harus tahu ya. Dan pendidikan anak di Indonesia dengan di Jerman juga beda. Itu yang mungkin kita belajar dari kualifikasi itu. Jadi, nah, kalau di Jerman itu seperti apa? Kalau di Indo saya kurang tahu ya. Maksudnya seperti apa? Soalnya takut salah juga. Nah, kalau dari sisi kalau misalnya di sini seperti apa, Mbak? Sebetulnya juga sama aja mungkin. Ya, Secara dasar kita selalu berbuat baik untuk anak-anak, supaya anak-anak berkembang dengan baik. Tapi kalau di pengalaman saya di Indonesia misalnya kan, anak-anak diajari disiplin, anak umur 4 tahun sudah harus belajar baca, tulis. Di sini nggak ada. Jadi benar-benar main. Betul-betul main. Jadi main. Terus pekerjaan saya yang lebih penting adalah supaya mereka aman, tidak ada kecelakaan, tidak ada satu yang itu, dan mendorong mereka supaya bertanya, supaya ini gitu. Ya, biasanya dia juga seperti anak sendiri gitu ya. Kalau misalnya anak itu bandel, yang sebandel-bandelnya, sebenarnya kalau versinya marah itu sebatas apa? Kalau si anak itu udah bandel, terus kita kan mau nggak mau harus tegas ya. Nah, harus sampai mana itu? Maksudnya kan pukul nggak boleh itu. Nah, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Jadi kan tergantung. Kadang-kadang mut-mutan sih kalau dengan anak. Jadi selama ini saya biarin aja. Saya biarin aja sampai moodnya mereka keluar. Terus kalau dia sudah selesai, biasanya datang ke aku, atau saya tunggu dan saya lihat matanya. Oke. Jadi saya bilang ngapain ini, terus saya tunggu sampai lihat mata. Tapi kalau ada anak yang lain, saya juga sebagai manusia biasa yang punya emosi, kadang-kadang ya juga capek, tapi saya ingat bahwa ini pekerjaan saya harus konsekuensinya seperti itu. Luar biasa ya perjuangan. Kesabarannya besar banget. Ya, sabar dan suka anak, yang itu yang. Iya, betul. Dan kreatif. Jadi kalau sudah tahu misalnya ada anak yang gini, gimana caranya supaya kita mengalihkan ya. Kalau dia misalnya sudah mau buat
mau nakal, mau pukul atau mau mainan mau dirusak, jadi selalu buat kreatif, kita harus selalu kreatif. Oh ya, kamu ke sini, ini ada mainan yang lain, jadi dia sudah mulai dibelokin gitu ya, ke tempat lain supaya fokus. dia nggak terlalu gitu. Nah, kalau misalnya di sini nih, kalau sekitar bukan sekitar mengenai masalah pendapatan atau gajinya ini kurang lebih aja Mbak, secara global hitungannya per bulan kan ya, tetap Ya, bukan karena, per jam. Jadi gini, perhitungannya adalah per anak per jam, kontraknya jadi seperti itu. Sesuai kontrak. Per anak per jam, ya. Jadi sesuai dengan kontrak. Misalnya setiap pengusaha seperti saya, setiap mempunyai aturan sendiri. Saya bebas melakukan aturan apa yang saya mau. Misalnya, oke, saya maksimal bisa jaga 4 anak. Setiap anak seharusnya misalnya maksimal atau minimal 25 jam per minggu. Berapa anak itu per satu anak? Per satu anak 25 jam per minggu. Oke. Jadi ya kayak gitu. Terus jadi seperti itu. Mbak yang menentukan, bukan dari Ya, jadi pemerintah. bukan. Jadi itu semua itu antara kontra antara saya dengan orang tua. Di luar dari pemerintah. Dari gitu. pemerintah. Ya. Oke. Jadi kontra itu adalah antara saya dengan orang tua yang misalnya bilang anaknya misalnya mau tinggal di tempat saya selama 5 hari, Senin sampai Kamis, dan sampai mulai dari jam 7 sampai jam 7, 8, 9, 10, 11 misalnya. Jadi 5 jam jadi kita hitungnya seperti itu. Oke. Nah, sejauh ini yang paling lama itu berapa satu anak itu Mbak menangani sampai sehari berapa jam? Ada yang dulu 9 jam per hari. 9 jam per hari selama 5 hari, Senin sampai Jumat. Belum itu anak yang lain. Belum sama anak yang lain. Kontrak itu antara saya dengan orang tua, tapi orang tua akan meminta bantuan kepada pemerintah dan tentang biaya. Jadi nanti biayanya gitu. Ya. Jadi biaya itu nanti yang bayar sebagian dari pemerintah dan sebagian dari orang tua. Jadi nggak full sepenuhnya orang tua yang menanggung, atau ada juga yang? Ada juga yang full orang tua yang menanggung. Sampai saat ini saya belum punya anak yang full orang tua yang menanggung. Jadi sebagian dibantu oleh pemerintah. Iya. Tapi yang bayar langsung ke saya itu pemerintah. Jadi orang tuanya bayar ke pemerintah. Pemerintah terus bayar. ya. Oke. Gitu. Itu per bulan ya, setiap bulan. Setiap bulan setiap anak. Jadi saya dapat setiap bulan setiap anak. Jadi kalau saya punya 4 anak, misalnya yang satunya 100 jam, yang satunya 75 jam per bulan, yang satunya 125 jam per bulan. Jadi itu masing-masing anak saya dapat gaji dari masing-masing anak. Berarti pemerintah tahu ada laporan dari Mbak, misalnya kalau gitu, karena mereka tahu kan, jadi misalnya Mbak sekarang menangani berapa anak dan per anaknya berapa jam, itu mereka harus lapor. Mereka tahu karena orang tua kan harus ngirim kontrak itu ke pemerintah. Ke pemerintah dan betul. Pemerintah Ya, dari Jugenam. Jadi mereka cek, oke, saya setujui, terus nanti dari persetujuan itu baru terus nanti saya setiap bulan dapat gaji dari mereka gitu, dari Jugenam. Ya. Nah, satu lagi, kalau sistem kan kalau di sini kerja itu pasti ada cuti atau liburnya ya. Nah, kalau Mbak kan sebagai maksudnya usaha sendiri, nah itu untuk menentukan cuti atau jadwal liburnya itu seperti apa? Jadi penentuan cuti kita sudah diatur di organisasi Yayasan Tagesmuterverein atau Tagesverein. Itu setahun 27 hari, tidak termasuk hari libur. Jadi kalau ada hari libur berarti lebih banyak lagi. Ya. Kalau misalnya Mbak mau libur, itu Mbak menentukan sendiri, maksudnya nanti bilang sama orang tua nih, saya mau libur dari sekian sampai sekian. Ya, biasanya itu saya lakukan di dalam kontrak. Jadi sebelum waktu kontrak itu kan kontrak setahun. Jadi saya bilang oke,
ini ada kontrak setahun, libur saya kira-kira ini sama ini. Misalnya saya ambil berarti, setahun 2 kali gitu. Oke, berarti di kontrak sudah jadi di kontrak mereka ya? sudah tahu kapan saya libur, supaya mereka juga tahu kalau dia libur dia sudah cari orang lain untuk jaga orang untuk anak menggantikan ya, dia sementara. Oke. Kalau katakan untuk masalah penghasilan itu kalau saya 3 anak terus 25 jam per minggu. Iya 25 jam per minggu. Per minggu ya. Itu insya Allah cukup untuk hidup sendiri, untuk hidup gitu. Ya. Dan yang penting dari pemerintah, dari Jugendamt mereka bayar semua separuh dari sosial versicherung saya. Iya, asuransi. Asuransi. Ya, kan, Ya, ya. Jadi sebagian asuransi ini oleh pemerintah. Iya. Kayak gitu. Jadi ada asuransi kesehatan, terus asuransi kecelakaan pekerjaan, dan pensiun. Jadi ada 3 ya. Jadi kalau di sini asuransi memang terbilang lengkap ya Mbak ya. Jadi mereka benar-benar tunjangannya benar-benar. Jadi biar tidak merugikan juga kan kalau misalnya Mbak ada apa-apa atau anak juga ada apa-apa, mereka yang menanggung. Seperti itu kan, kayak gitu. Mungkin ada pesan-pesan atau tips gitu untuk yang lain mengenai seputar dunia anak atau apapun lah. Ya, untuk saya pikir kalau untuk ibu-ibu di Indonesia yang ada di Jerman misalnya, kalau memang sedang sekolah, sedang kerja, anak-anak masih kecil, sebetulnya ada kesempatan untuk cari Tagesmutter dan bisa buat beantragen apa namanya? Pengajuan, bisa mengajukan gitu ya? Bisa mengajukan ke pemerintah, terus mereka akan melihat bagaimana apakah itu mungkin. Jadi kemungkinan itu pasti banyak, dan kalau memang beruntung, dan itu semua pemerintah yang bayar. Jadi sekedar tahu aja gitu. Ya, jadi tergantung dari income keluarga. Kadang-kadang sama sekali nggak harus bayar. Misalnya kalau mahasiswa yang sudah tinggal di sini, itu biasanya nggak bayar. Jadi itu bisa cari informasi semacam itu. Atau yang ibu-ibu yang sedang bingung mau cari pekerjaan apa, di setiap kota biasanya ada juga yang namanya Tagesmutter Verein, yang sekarang diganti namanya Tagespflege. Dan mereka mengadakan semacam kualifikasi seperti yang saya lakukan, semacam kursus singkat tentang, jadi isinya itu tentang pendidikan, tentang peraturan pemerintah, tentang bagaimana didik anak di sini, terus tentang bagaimana nanti kalau kita bekerja dapat dengan perpajakan dan lain-lain, yang itu sebetulnya sangat menarik gitu. Dan mereka dari Tagesmutter Verein atau dari Jugendamt, mereka akan sangat membantu kalau kita perlu informasi, atau kalau kita memang berminat untuk bekerja di situ, mereka akan mendapat bantuan gitu. Pembicaraan hari ini sangat menarik sekali kalau menurutku, dan juga mungkin sangat bermanfaat juga pasti buat teman-teman. Jadi mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Dan sebelumnya terima kasih juga buat Mbak Ayi yang sudah meluangkan waktunya biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.